Selamat datang kembali di Senin Kuantum. Di episode hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal nomor 5 yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita belum sampai dapat hasil akhir. Saya baru review tentang paket gelombang dan paket gelombang yang terdispersi ya. Jadi yang omeganya bergantung K. Dan kalau kalian ingat ya, kalau omeganya itu bergantung K, ternyata itu adalah menggambarkan suatu paket gelombang yang bentuknya kan paket ya, yang bergerak ke kanan sepanjang waktu ya, dengan kecepatannya itu adalah kecepatan grup, dan makin lama si paket gelombang itu makin lebar gitu ya. Makanya kita sebut dia terdispersi. Nah, sekarang kita mau coba masukin angka ya, kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari si paket gelombang itu ke suatu benda yang sangat kecil. Yang pertama itu elektron. Elektron itu yang masanya 0,9 kali 10 pangkat minus 30 kilo. Nah, kita bandingkan sama paket gelombang yang ukurannya 10 pangkat min 6 dan 10 pangkat min 10. Ya, jadi kecil sekali. Nah, kemudian yang kedua ini partikelnya partikel yang lumayan besar. Beratnya, masanya itu 10 pangkat minus 3 kilo atau 1 gram ya. 1 gram dan ukurannya 0,01 meter. Kecil. Kalau di minggu lalu kita bayangin kayak dia ini seukuran ketumbar lah, 1 butir gitu ya. Nah, kita lihat apa bedanya antara mereka berdua. Nah, sebelum ke sana, kita ingat-ingat dulu fungsi gelombang yang nggak ada dispersinya sama yang terdispersi. Itu bedanya apa? Yang satu omeganya konstan, yang satu omeganya bergantung K. Nah, kalau dari yang pembahasan kita minggu lalu, kita punya fungsi gelombang atau psi kuadratnya, probabilitasnya, berbentuk seperti ini untuk yang kasus omeganya konstan ya. Dan dia bentuknya seperti ini kalau omeganya nggak konstan. Untuk omega yang bergantung K ya. Dengan Vg itu adalah kecepatan grup, yaitu turunan pertama dari omega, dan beta itu adalah turunan kedua ya. Kemudian gambarnya gimana untuk kasus yang sebelah kiri, yang omeganya konstan, kita akan punya bentuk paket gelombang yang terhadap waktu dia nggak berubah, segitu-segitu aja ya. Bentuknya fungsi Gaussian, seperti ini ya. Dengan delta x-nya, lebarnya kira-kira 2 akar 2 alfa. Ya enggak? Kemudian untuk yang fungsi gelombang yang kasus kedua ini, yang omeganya bergantung K, ternyata kita dapat bentuk distribusinya itu kayak gini. Pertama, dia geser ke kanan sejauh Vt ya, V grup T. Jadi kalau T-nya makin besar, dia makin geser ke kanan gitu. Jadi kita bayanginnya kayak partikelnya bergerak ke kanan gitu ya. Bentuknya kayak gini. Dengan delta X yang lebih lebar. Lebarnya segitu ya. Oke, jadi ini bedanya antara kasus yang non-dispersif sama yang dispersif. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sekarang menghitung yang kasus kedua ya. Yang kita mau cari itu nilai betanya. Betanya berapa? Sama ya, oke lah, kecepatan grupnya bisa kita cari juga. Kita juga udah sempat ngebahas gimana cara menghitung kecepatan grup ya. Nah, sekarang yang menjadi fokus kita adalah betanya. Beta itu apa sih? Beta itu kan turunan kedua dari omega nih, terhadap K. Sedangkan di soal udah dikasih tahu omeganya bentuknya kayak gini. Nih, omeganya itu K kuadrat H coret per 2M. Jadi ini kita ambil, kita hitung betanya ya. Kalau omeganya sama dengan ini, kita dapat betanya turunan kedua. Langsung aja turunin 2 kali. Jadi H coret per M ya. Nah, H coret itu apa? H coret itu ingat 1 per 2 pi kali H ya. Sedangkan H itu adalah konstanta Planck. Besarnya kira-kira H coret itu segini ya. Oke, sekarang kita hitung untuk kasus elektron dulu. Elektron, betanya berapa sih? Masa elektron itu dalam kilogram berapa dia? Tadi di soalnya udah disebutin, masanya adalah 0,9 kali 10 pangkat minus 30 kilogram. Nah, sehingga betanya berapa tuh? Betanya H coret bagi M ya, jadi ini. Oke, ini betanya untuk elektron. Sehingga lebar distribusinya berapa? Lebar distribusinya, kan yang mau kita hitung di soal tadi, lebar distribusi untuk T sama dengan 1 ya. Kita bandingkan sama lebar distribusi yang diketahui di soal tadi kan. Delta X0 misal kita tulis. Oke, ini sama dengan apa tadi? Lebar distribusi untuk T tertentu. Itu yang ini. Jadi kita masukin 2 akar 2 alfa akar 1 plus beta kuadrat. Sekarang kan T-nya sama dengan 1 ya, jadi T kuadratnya kita langsung tulis 1, ini per 4 alfa kuadrat. Nah, dibagi sama delta X0-nya itu 2 akar 2 alfa. Oke, jadi yang ininya cancel,
Ini sama dengan apa nih? Akar 1 plus beta kuadrat per 4 alfa kuadrat ya. Nah, karena delta X0 itu sama dengan 2 akar 2 alfa, jadi delta X0 kuadrat itu sama dengan 8 alfa ya. Nah, kalau kita kuadratin lagi, ini jadi delta X0 pangkat 4, kita punya 64 alfa kuadrat. Oke, ini sama dengan 16 kali 4 alfa kuadrat. Oke, jadi yang bagian ini bisa kita ganti nih. Ini sama dengan akar 1 plus beta kuadrat per 16 delta X0 ya. Nah, untuk kasus pertama nih, kasus elektron, yang delta X0-nya tadi sesuai soal, dia minta berapa yang pertama? 10 pangkat min 6 ya. 10 pangkat min 6 meter. Kita bandingin. Delta X di T-nya sama dengan 1 sama delta X0. Itu berapa? Akar 1 plus beta kuadrat. Nah, tadi betanya 1,17 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini kuadrat. Kemudian dibagi 16 dikali delta X pangkat 4. Jadi 10 pangkat minus 6 pangkat 4. Ini sama dengan apa nih? Langsung hasil akhir aja ya. Hasilnya adalah 2,9 kali 10 pangkat 7. Nah, ini besar sekali nih. Apalagi kalau misalnya delta X0-nya makin kecil ya. Tadi 10 pangkat min 10 misal. Wah, itu hasilnya pasti akan semakin besar ya. Ini untuk elektron. Kalau misalnya delta X-nya besar, artinya apa? Tadi artinya fungsi distribusinya lebar banget kan? Lebar banget. Jadi kita nggak tahu nih elektronnya ada di mana. Ketidakpastian kita itu 10 pangkat 7. Wah, itu sangat-sangat besar ya. Kalau misalnya kasus barang yang besar nih sekarang. Misalnya ketumbar tadi yang saya bilang ya. Nah, masanya ini 10 pangkat minus 3 kilo. Nanti kalau kita hitung betanya berapa? Beta kan tadi H coret per M ya. Ini jadi kira-kira segini. Ini sama dengan 1,05 kali. Nah, ini ya. Sehingga kan kita butuh beta kuadrat tuh ya. Beta kuadratnya, wah ini kecil sekali nih. Ini 1,05 kuadrat kali 10 pangkat minus 62. Kalau kita masukin ke dalam persamaan delta X, apa? Kan tadi delta X-nya itu sama dengan 2 akar 2 alfa akar 1 plus beta kuadrat per 4 alfa kuadrat ya. Atau delta X per delta X0-nya, ini tadi ya, 1 plus beta kuadrat per 4 alfa kuadrat. Jadi gimana kalau kita masukin nilai beta yang sangat-sangat kecil nih, 10 pangkat minus 62, dibandingin sama 1. Pasti 1 itu jauh lebih besar daripada 10 pangkat minus 62, itu yang ada di sini, kan? Praktis yang ini bisa kita abaikan. Ini kita ambil 0 aja. Apalagi kita bandingin sama yang W0-nya berapa tadi di soal, kita bandingin X0-nya, sorry maksudnya, delta X0-nya. Itu 10 pangkat minus 2 meter. Jadi kan di sini tadi ada delta X0 pangkat 4 ya. Delta X0 pangkat 4 aja itu cuma 10 pangkat minus 8 meter. Kalau ini dibandingin sama ini juga masih tetap kalah. Jadi beta kuadrat per delta X0 pangkat 4 juga masih sekitar 10 pangkat minus berapa tuh. Pokoknya kecil banget lah. Dibandingin sama 1 dia akan jauh lebih kecil. Jadi ini praktis 1 ya. Artinya apa kalau dia sama dengan 1 atau mendekati 1 lah? Artinya delta X untuk T berapapun ya dia praktis akan sama dengan ketika T sama dengan 0. Jadi kalau kita ukur si ketumbar itu di T sama dengan 0, dia ada di posisi 2 meter di depan kita gitu misalnya. Terus kita tutup mata, 1 detik kemudian kita buka mata, kita lihat ya praktis dia masih ada di sana gitu, nggak berubah. Kenapa? Karena dia masanya sangat besar. Nih lihat. Kalau dia masanya sangat besar, ini kan ada di bawah nih. Artinya betanya makin lama makin kecil. Nah, kalau betanya makin lama makin kecil, yang bagian faktor tambahan ini, yang bagian dispersifnya, ya praktis dia bisa kita abaikan. Nggak ada gitu sebenarnya. Jadi dari awal sampai T berapapun, ya partikelnya tetap sama di situ-situ aja. Dan fungsi gelombangnya juga, wave paketnya juga tidak berubah bentuknya ya. Kan kalau misalnya betanya makin besar, ini delta X-nya makin lebar ya, untuk kasus yang tadi, elektron. Sedangkan untuk kasus benda yang masanya besar, seperti benda klasik, kayak yang saya bilang ketumbar ini, atau apalah, atau upil gitu ya, itu dia nggak kelihatan efek kuantumnya. Jadi yang bagian dispersifnya nggak kelihatan, nggak muncul. Nah, sedangkan tadi kita juga udah hitung untuk kasus elektron, yang sangat kecil ya, masanya kan kecil banget kalau elektron nih, 10 pangkat minus 30. Artinya kalau masanya kecil, itu kan betanya makin lama makin besar ya. Kalau betanya makin besar, itu efek kuantumnya lebih kelihatan. Lebih kelihatan bagian dispersifnya. Makanya untuk mengukur elektron tuh susah banget. Karena
ya makin lama dia akan makin menyebar fungsi gelombangnya, dan kita makin nggak bisa memprediksi si elektron itu ada di mana. Itu kira-kira ya bayangannya. Nah, itu adalah hal penting yang perlu kita pelajari dalam membedakan fisika klasik dengan kuantum ya. Oke, kira-kira sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.